Nih, Anda menyampaikan bahwa sebetulnya pemerintah ini mengajak semua pihak ya, Betul, karena kalau betul, selama ini yang membangun betul, ini BUMN, betul. K3S, tapi Iya, juga ada sektor swasta ya iya, yang sekitar iya, berada di 17%. betul. Harapannya ke depan dengan adanya rencana untuk dimulai pembangunan Iya, pabrik LPG di tahun 2025 ini, iya, pihak swasta juga turut betul, terlibat. betul. Nah, nanti ke depannya Pak, mungkin model bisnisnya atau skemanya akan seperti apa sih Pak ini, Iya, agar pihak swasta mungkin lebih tertarik betul, lagi, lalu betul, investor juga lebih betul. tertarik lagi, seperti apa? Ya, Mbak Sinta, kalau kita lihat dari apa ya, portofolio yang ada saat sekarang itu memang keterlibatan pihak swasta masih cukup kecil ya. Masih di range 17%, walaupun memang di 30% lainnya itu adalah K3S ya. Tapi kan K3S itu bisa di apa Ya, namanya, diasumsikan itu juga bagian daripada pemerintah karena kan itu apa, ada SKK migas di sana. Jadi kalau kita lihat dari apa, dari portofolio yang ada ini, pemerintah ingin meningkatkan lah, paling tidak ada, kalau bisa ada 50-50 lah gitu ya, 50-50, sehingga memang tentunya kan memang ini untuk membangun ini kan butuh investasi kan. Butuh investasi ini kan kalau pemerintah aja atau BUMN yang berinvestasi ini kan tentunya akan sangat berat. Tapi juga kita melihat dari pihak swasta kalau ingin berinvestasi pasti butuh kepastian tadi ya. Ada pastian IRR-nya, pastian BP, dan tentunya ini sangat-sangat juga tergantung daripada pembiayaan daripada perbankan ya, perbankan nasional. Nah, kalau kita lihat memang skema yang akan kita lakukan dalam apa namanya, mengakselerasi pembangunan apa LPG domestik ini memang ada beberapa strategi ya. Di samping memang kita berusaha memberikan insentif kepada pihak swasta yang sudah berjalan supaya bisa meningkatkan apa namanya, kapasitas produksinya. Dan memang juga di sisi lain kita juga apa namanya, berusaha untuk semacam kita anggap Pertamina dalam ini mungkin Patraniaga sebagai off taker ya terhadap produksi yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut. Jadi sudah ada kepastian Mbak ya, sudah ada kepastian daripada produksi yang dilakukan oleh pihak swasta ini untuk dapat dibeli oleh pemerintah. Mungkin kontraknya bisa ada suatu kontrak jangka panjang ya. Jadi istilahnya itu keekonomiannya sudah bisa di-cap ya. Sehingga ketika mereka bikin suatu feasibility study sudah bisa dihitung ya keekonomiannya. Nah, ini salah satu hal-hal yang sedang kita bicarakan juga dengan pihak Patraniaga dalam hal ini sebagai pihak yang menjadi off taker LPG. baik. Lalu terkait dengan insentif-insentif ya, atau insentif atau paket-paket kebijakan atau peraturan begitu yang lebih menarik begitu bagi sektor swasta ini seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi misalnya, kalau ini kan memang di hilir ya Mbak ya. Tapi kan kalau kita lihat alat-alat mesin-mesin untuk memproduksi barang atau pabrik LPG ini, kalau memang dibutuhkan ya kita bisa membuatkan suatu master list khusus gitu loh. Jadi ketika memang ada barang-barang atau alat-alat yang harus kita impor dari luar gitu ya, ini bisa kita berikan suatu bebas bea masuk lah. Itu salah satu hal yang bisa kita ringankan karena memang sudah ada case yang kemarin kita juga develop gitu, salah satu pabrikan yang bukan mengolah LPG tapi LNG ya. LNG dikemas dalam bentuk yang lebih mini LNG. Nah, itu pemerintah sudah memberikan insentif berupa pembebasan terhadap barang-barang impor untuk fasilitas produksi. Itu salah satu yang kita lakukan. Nah, mungkin hal-hal lain ini kita sedang diskusikan juga dengan Kementerian Keuangan sehingga tadi visibility atau keekonomian daripada program ini bisa menarik lah daripada pihak swasta. Karena ini nggak mungkin hanya kita berharap hanya pada BUMN. Baik, lalu selanjutnya Pak Angga, kalau kita lihat ya, tadi kan kita sudah bahas bersama bahwa kebutuhan LPG sendiri di tanah air angkanya cukup besar. Naik terus. Iya, angkanya cukup besar begitu ya Pak. Ya. Sementara untuk produksi dalam negeri ini sangat jauh ya Pak ya. Gapnya masih sangat jauh. Gapnya sangat jauh Ya. begitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini untuk penetapan harga LPG sendiri yang ditentukan pemerintah kan dilihat atau dinilai ya oleh pengusaha ini tidak terlalu menarik jika dibandingkan dengan pasar yang penentuan harganya ini berdasarkan keekonomian dan juga mekanisme pasar. Tanggapan Anda Pak terkait dengan penetapan harga LPG di tanah air selama ini seperti apa sih? Iya, makanya nanti kedepannya akan seperti apa? makanya kan saya sampaikan tadi kan ada disparitas ya.
antara LPG yang bersubsidi dengan yang non subsidi. Nah, dengan disparitas yang ada ini, kebanyakan itu terkadang adanya kebocoran ya, kebocoran dari LPG yang apa namanya yang non subsidi itu bisa masuk kepada market yang non subsidi. Nah, ini saya rasa dari pemerintah harus juga menyiapkan mekanisme yang tadi juga Pak Bahlil juga sampaikan, benar-benar kepada pihak-pihak yang berhak menerima subsidi ini. Jadi ketika disparitasnya mungkin bisa kita dekatkan gitu. Nah, ini mungkin akan jadi lebih menguntungkan. Jadi harga yang yang subsidinya bisa ya agak didekatkan dengan yang non subsidi, Mbak. Jadi supaya tidak banyak subsidi LPG yang sifatnya quote and quote ya ilegal ya sebenarnya gitu ya. Ada yang disuntik, dipindahkan dan lain sebagainya. Kalau ekosistemnya ini sudah bisa secure dan sehat ya ini akan lebih menarik. Di samping itu kan juga pemerintah akan memproyeksikan pembangunan jargas ya. Jaringan gas ini yang memang itu sumber gasnya daripada gas yang natural gas yang dari LNG. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menekan ya konsumsi daripada LPG. Jadi di sisi lain kita juga memproduksi LPG di dalam negeri, tapi di sisi lain kita juga membangun suatu ekosistem agar masyarakat dalam hal ini bisa menggunakan LNG ya melalui jaringan gas. Kalau dari swasta sebenarnya sudah banyak yang sekarang yang menggunakan LNG atau gas pipa untuk industri yang ada.